Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hujjatul Islam. Saya dari kelas 3B dengan NIM P2724204082. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perhitungan konversi dan juga LD50. Oke, tanpa berlama-lama mari kita bahas. Di sini untuk soalan yang pertama, diketahui garis lazim di HCP pada manusia 25 mg dengan bobot mencit yang digunakan 34 gram. Pertanyaannya, hitung konversi dosis untuk mencit bobot 34 gram. Hitung jumlah HCP yang digunakan dengan volume yang mana diberikan 0,2 mili dan untuk altannya dibuat 20 mili. Setelah itu hitung persen fase kadar HCP dan juga berapa jumlah HCP yang digunakan, yang diketahui bobot total itu 151,6 mg dengan sel kadar yang digunakan. Untuk menjawab soal nomor 1 ini, untuk yang pertama, kita telah mengetahui garis lazim dari HCP pada manusia itu senilai 25 mg. Nah, setelah kita tahu, kita konversikan untuk mencit bobot 34. Sebelumnya kita harus mengkonversi bobot mencit ke 20 gram terlebih dahulu, yaitu dengan cara garis lazim dikali faktor konversi mencitnya, yaitu 20 gram. Yang mana garis lazimnya 25 mg dikali 0,0026, hasilnya 0,065 mg. Untuk konversi ke mencit bobot 34, caranya tinggal 34 gram dibagi 20 gram dikali hasil dari DL kali faktor pengenceran tadi, dan akan menemukan hasilnya 0,15 mg. Lanjut ke soal nomor B. Untuk volume yang diberikan pada mencit yaitu 0,2 mili, volume yang dibuat 20. Pertanyaannya, berapa jumlah HCP yang digunakan? Yaitu dengan cara volume yang dibuat dibagi volume yang diberikan pada mencit dikali hasil konversi mencit bobot 30 bobot ya. Saya ulangi, dengan cara volume yang dibuat dibagi volume yang diberikan pada mencit dikali hasil konversi dosis untuk mencit bobot 34 gram, yaitu 20 mili per 0,2 mili dikali 0,1105 mg, dan akan mendapatkan hasil 11,05 mg, atau kalau dikonversi ke gram menjadi 0,115 gram. Lanjut untuk soal C, kita menghitung persentase kadar dari HCP, yaitu dengan cara jumlah HCP yang digunakan dibagi volume yang dibuat dikali 100%, hasilnya 0,05525%. Dan untuk soal yang terakhir, yang D, berapa jumlah HCP yang dibutuhkan? Dengan cara jumlah HCP yang digunakan per kekuatan sediaan sama dengan X per total bobot sediaan, yang mana tinggal kita pindah ruas menjadi X sama dengan 11,5 mg dikali 191,6 mg dibagi 25 mg, X sama dengan 67,0022 mg. Jadi untuk jumlah HCP yang digunakan atau yang dibutuhkan itu sebanyak 67,0022 mg. Kita lanjut untuk soal nomor 2, yaitu diketahui DL furosemid pada manusia 40 mg. Untuk bobot mencitnya yang digunakan itu 28 gram. Soal nomor A, hitung konversi dosis untuk mencit BB 28 gram. Hitung jumlah furosemid yang digunakan dengan volume yang diberikan 0,4 ml dan yang dibuat 25 ml. Yang C, hitung persentase kadar furosemid. Yang D, jumlah serbuk furosemid yang digunakan dengan diketahui bobot total yang digunakan 25,4 mg dengan sel kadar yang digunakan. Oke, langsung kita menunjukkan jawabannya ke caranya maksudnya, yaitu untuk menghitung konversi dosis ke mencit dengan cara seperti sebelumnya, yaitu dosis lazim dikali faktor pengenceran bobot mencit 20 gram terlebih dahulu didapatkan 0,104 mg. Setelah itu dikonversikan ke BB mencit 28 gram dengan cara bobot mencit 28 gram dibagi bobot mencit 20 gram tadi dikali hasil dari 40 mg dikali 0,0026, yaitu faktor pengenceran, dan ditemukan hasilnya 0,1456 mg. Untuk volume yang diberikan pada mencit yaitu 0,4 mili, volume yang dibuat 25 mili. Berapakah jumlah furosemid yang akan digunakan? Jadi caranya volume yang dibuat per volume yang diberikan dikali
hasil yang ini, hasil konversi berpotensi 28 dan mendapatkan hasil 9,1 mg atau 0,6091 gram. Adapun untuk menghitung persentase kadar furosemid sendiri, yaitu dengan cara jumlah furosemid yang digunakan tadi per volume yang dibuat dikali 100% dan akan didapatkan hasil 0,0364%. Untuk jumlah serbuk furosemid yang dibutuhkan yaitu 9,1 mg. Ini tuh jumlah furosemid yang digunakan per kekuatan sediaan sama dengan X per total serbuk, jumlah total serbuk, yang mana X sama dengan 9,1 mg dikali 225,4 mg dibagi 40 mg dan X mendapatkan hasil 51,2785 mg. Seperti itu. Lanjut untuk soal yang ketiga, yaitu soal L250. Untuk soalnya, Andi melakukan uji toksisitas akut diazepam menggunakan 4 kelompok mencit dengan masing-masing 4 ekor dosis diberikan secara oral dengan dosis terkecil 4 mg per kilogram dan tiap kelompok mendapatkan dosis bertingkat pelipatan 2 yaitu 3, 6, 12 dan juga 24 mg. Hasil kematian 24 jam untuk tiap kelompok adalah 0, 2, 5, 5 dengan harga F1. Ini menurut tabel Well. Pertanyaannya, hitung LD50 dari uji toksisitas. Jadi tadi sudah diketahui untuk dosis terkecilnya yaitu dilambangkan dengan huruf D besar itu 4 mg per kilogram. Adapun log kelipatan dilambangkan D kecil, yaitu yang dimaksud log kelipatan adalah dosis diberikan dengan pelipatan 2 tadi. Setelah itu R yaitu urutan kematian per kelompok. Nah, karena hewan yang mati pada kelompok 1 itu 0, kelompok 2 itu 2, kelompok 3 itu 5, dan kelompok 4 itu 5, maka urutannya yaitu 0, 2, 5, 0, 2, 5, 5, 0, 2, 5, 5. Nah, setelah itu kita cari ke tabel Well-nya dan disitu akan ketemu hasilnya dari 0, 2, 5, 5 adalah 1. Nah, setelah kita mengetahui dari dosis terkecilnya, log kelipatannya dan juga faktor kematiannya, tinggal kita masukkan ke rumusnya. Adapun rumus dari L250 itu adalah log M sama dengan log D besar tambah D kecil dikali F plus 1. Oke. Log M itu maksudnya adalah log LD50. Jadi untuk langsung kita turunkan ke bawah, turunkan ke rumusnya. Jadi kita mendapatkan 4. Jadi log 4. Terus untuk D kecilnya itu 2. Terus untuk F-nya tadi kita mendapatkan 1. Jadi yang satu ini sudah paten dari rumusnya. Jadi tinggal kita masukkan ke rumusnya. Adapun log 4 itu hasilnya 0,002. Adapun log 2 itu hasilnya 0,301. Terus 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, ini nanti kita turunkan lagi 0 dengan cara perkalian terlebih dahulu ya. Ini dengan ini 0,301 dikali 2 sama dengan ini. Nah, terus ditambah dengan 0,602 yang mana akan menghasilkan 1,204. Yang mana ini termasuk kategori di atas 1 yang mana termasuk toksisitas, jadi untuk hasil LD50 yaitu sebesar 1,204 itu untuk klasifikasinya yaitu toksik. Jadi untuk range 1 sampai 50 itu kalau untuk klasifikasinya itu toksik. Setelah itu kita hitung lagi untuk nilai M-nya yaitu dengan cara anti-log 1,204. Kalau di kalkulator itu tinggal pencet shift log terus angkanya dan akan mendapatkan hasil ini yang adalah 0,995 mg per kilogram. Jadi untuk LB50 dari soal dari situ sebesar 15,95 mg seperti itu. Baik, untuk obat yang pertama yaitu obat dari golongan diuretik yaitu furosemid. Untuk
indikasi dari obat furosemid yaitu pada penyakit edema atau bengkak. Adapun dosisnya itu untuk dewasa sekitar 20 sampai 80 mg per hari. Adapun cara minumnya itu diminum 1 sampai 2 kali sehari, bisa sebelum ataupun sesudah makan. Terus untuk efek sampingnya pusing, terus sakit kepala, dehidrasi. Terus untuk kontraindikasinya yaitu hipersensitivitas dan juga anuria alias tidak buang air kecil, dan juga untuk interaksi obatnya yaitu meningkatkan risiko ototoksisitas dengan aminoglikosida. Lanjut untuk obat yang kedua yaitu spironolactone. Spironolactone yaitu indikasinya adalah endema. Untuk dosisnya itu 25 sampai 400 mg per hari. Adapun cara minumnya yaitu diminum secara oral. Terus untuk efek sampingnya yaitu hiperkalemia atau peningkatan kalium. Adapun untuk interaksi obatnya itu sama seperti tadi yaitu hipersensitivitas. Untuk interaksi obatnya yaitu untuk kontraindikasinya yaitu peningkatan risiko hiperkalemia dengan obat AC inhibitor atau ARB. Untuk obat ketiga yaitu amlodipin, yaitu digunakan untuk penyakit hipertensi atau darah tinggi. Terus untuk dosisnya itu 5 gram, terus diminum 1 kali sehari, bisa sebelum ataupun sesudah makan. Untuk efek sampingnya yaitu sakit kepala, pusing, yaitu. Terus untuk interaksi obatnya hipersensitivitas terhadap amlodipin atau dihidropidin lainnya. Terus untuk kontraindikasinya yaitu peningkatan risiko hipotensi dengan obat antihipertensi lainnya. Lanjut untuk obat yang berapa tadi Mas? Keempat, ada obat HCT atau kepanjangannya hidrochlorothiazide, yaitu untuk indikasinya yaitu untuk hipertensi atau edema. Untuk dosisnya 12,5 sampai 50 mg. Untuk cara pemakaian diminum 1 kali sehari, bisa sebelum atau sesudah. Dianjurkan di pagi hari. Untuk efek sampingnya gangguan elektrolit dan juga pusing, dan juga pusing itu. Terus untuk indikasi untuk interaksi obatnya yaitu hipersensitivitas dan juga anuria dan juga gangguan ginjal berat. Terus untuk kontraindikasinya mengurangi ekskresi litium atau risiko hipotensi dengan obat anti hipertensi lainnya. Lanjut obat kelima yaitu acetazolamid. Acetazolamid ini digunakan untuk glaukoma atau pencegahan mountain sickness. Terus untuk dosisnya itu 250 sampai 250 mg sampai 1 gram per harinya. Terus cara minumnya diminum saat makan atau DC 2T-6. Terus untuk efek sampingnya itu kesemutan, mual muntah. Terus untuk interaksi obatnya yaitu hipersensitivitas terhadap sulfonamida. Untuk kontraindikasinya yaitu meningkatkan risiko toksisitas dengan salisilat dosis tinggi. Terus untuk obat yang keenam yaitu obat hipolipidemik yaitu simvastatin. Ini dari golongan statin. Itu indikasinya untuk hiperkolesterolemia. Untuk dosisnya itu 10-20 mg, diminum 1 kali sehari. Itu sebaiknya diminum ketika malam hari. Terus untuk efek sampingnya itu nyeri otot atau sakit kepala atau sembelit. Terus indikasi untuk interaksi obatnya penyakit hati aktif, peningkatan transaminase serum persisten. Terus untuk kontraindikasinya yaitu peningkatan risiko miopati. Lanjut untuk obat yang ketujuh yaitu gemfibrozil. Gemfibrozil itu indikasinya sama, hipertrigliseridemia berat atau kolesterol tadi. Untuk dosisnya 600 mg. Untuk cara minumnya diminum 30 menit sebelum atau sebelum makan pagi dan juga makan malam, diminum 2 kali sehari ya. Untuk efek sampingnya itu gangguan saluran cerna seperti nyeri, terus
diare, terus mual. Adapun interaksi obatnya, hipersensitivitas, gangguan hati atau ginjal berat. Untuk interaksi obatnya, untuk kontraindikasinya yaitu berkontraindikasi dengan simvastatin. Jadi jangan sampai diminum dengan simvastatin karena akan meningkatkan risiko miopati. Terus untuk obat yang ke-8 ya, ke-8 itu ada fenofibrate, itu dari golongan dilupakan. Terus untuk indikasinya yaitu kolesterol juga, hipertrigliseridemia, dosisnya itu bervariasi. Semisal contohnya 145 mg sampai 200 mg itu satu kali sehari diminum bersamaan ketika makan atau TC. Untuk efek sampingnya akan mengalami gangguan saluran cerna atau nyeri juga bisa, atau terus juga ada hipersensitivitas untuk interaksi obatnya yaitu gangguan hati atau ginjal berat. Terus untuk kontraindikasinya itu peningkatan risiko miopati dengan obat statin lainnya seperti simvastatin, seperti yang dijelaskan di atas. Terus lanjut obat ke-9 yaitu ezetimibe. Ezetimibe ini indikasinya ialah hiperkolesterolemia. Untuk dosisnya 10 mg diminum satu kali sehari, itu bisa sebelum atau sesudah makan. Terus untuk efek sampingnya itu sakit kepala, nyeri sendi. Sakit kepala, nyeri sendi, ya sakit perut. Terus untuk interaksi obatnya itu hipersensitivitas jika dikombinasi dengan statin. Terus untuk kontraindikasinya yaitu penurunan kadar ezetimibe bila diminum bersamaan dengan bile acid sequestrum. Nah itu. Terus untuk obat yang terakhir yaitu obat pravastatin itu indikasinya yaitu pencegahan penyakit kardiovaskular. Untuk dosisnya 40 mg itu diminum satu kali sehari. Biasanya memang obat kolesterol diminum satu kali sehari. Terus itu sebaiknya diminum ketika malam hari. Untuk efek sampingnya nyeri otot, sakit kepala, dan mual. Untuk interaksi obatnya yaitu penyakit hati aktif, peningkatan transaminase, serum persisten, kehamilan, dan juga menyusui. Untuk kontraindikasinya yaitu peningkatan risiko miopati dengan golongan obat fibrate, misalnya gemfibrozil atau fenofibrate, dan juga peningkatan kadar jika diminum dengan siklosporin. Oke, seperti itu.